Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Saya Ahmad Jazuli dari SD Negeri Balapulang Wetan 01. Mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Di modul ini, saya mempelajari tentang disiplin. Dalam budaya kita, sering memaknai disiplin dengan sesuatu yang dilakukan demi untuk sebuah kepatuhan. Sehingga kadang kata disiplin menjadi sebuah kata yang tidak nyaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk menjadi motivasi eksternal. Dengan kata lain, mereka yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban, dan itulah selalu menjadi sisihnya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya, tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Pada modul 1.4, kita juga mempelajari nilai-nilai kebajikan universal yang juga telah diperkenalkan di modul 1.2, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu sebagaimana yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Diharapkan nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menjadi nilai-nilai karakter pada murid kita. Visi guru penggerak yang berpihak pada murid tentunya menjadi sebuah visi untuk setiap guru menjadi pribadi yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan sesama guru agar menjadi agen perubahan paradigma pembelajaran baru, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bergerak untuk memperkenalkan budaya yang positif, yang membawa murid kepada perubahan positif. Pada modul ini, saya juga mempelajari tentang 3 motivasi seorang dalam disiplin. Untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi inilah yang kita harapkan. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik atau dalam diri mereka sendiri. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Modul ini juga membelajarkan saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal untuk mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Perbedaan tersebut adalah bahwa disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajarannya. Misalnya dalam kelas mereka mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Segitiga restitusi mengajak kita untuk melakukan penanganan kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid dengan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah paradigma bahwa murid itu gagal dan menggantikannya dengan paradigma bahwa murid
akan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Penjelasannya adalah melakukan validasi tentang apa yang sudah dilakukan ke depannya, memvalidasi alasan apa dia melakukan hal tersebut, dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebaikan yang diinginkan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya? Nah, ketika langkah segitiga restitusi ini menjadi sebuah budaya positif untuk kita lakukan. Itulah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.